Alhamdulillah, kembali kita dapat melanjutkan pengajian kita dalam masalah fikih. Yang kita baca adalah kitab Fathul Mu'in dan Hasyiah I'anatul Talibin. Mudah-mudahan dengan ini semua menjadi asbab amal ibadat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal ibadat itu sering kita menggawinya aja. Menggawi, tetapi kadang-kadang nilainya sangat kurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih mending kalau ada nilai tapi kurang. Kalau kita ini beramal ibadat namun sama sekali tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak faktor nama olah kita itu, amal ibadat kita itu kada bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya saat kita menggawinya mungkin dalam keadaan hati kita nang kada ikhlas, na'udzubillah. Satu. Yang kedua, kita menggawinya kada berdasarkan ilmu. Dua. Yang ketiga, bisa juga ikhlas menggawinya bagusnya. Kemudian berilmu. Tetapi kadang-kadang masih juga kada diterima. Kenapa? Berdasarkan namun kada berhati-hati dalam menggawinya. Ini banyak diantaranya. Nah, kita akan dirangkum sedikit ini kenapa orang bisa kada berhati-hati. Ada beberapa hal, maksudnya ada beberapa hal nang gawian dalam sembahyang itu tahu bahwa ini wajib, ini dianjurkan. Tetapi kita kadang-kadang menggawinya kada berhati-hati. Dan ini salah satu di antara penyebab amal ibadah kita tuh sangat kurang, bahkan bisa kada bernilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak tak? Di antaranya ketika kita sujud. Ketika kita sujud kan di antara syarat sahnya sujud itu adalah meletakkan 7 anggota sujud. Dahi, telapak tangan, 2 lutut, dan perut jari kaki. Ini banyak diantaranya yang sering kita tahu pada itu wajib, tapi kada memperhatikannya. Apa? Meletakkan perut jari kaki. Kan jari kaki kita itu ada perutnya, ada ujungnya, dan ada belakangnya. Nang wajib itu perutnya, yang putihnya. Minimal 1 jari kaki yang sempurna kelima-limanya. Tidak sah kalau cuman ujungnya, tidak sah perutnya. Banyak ketika ditanya apa syarat sujud, meletakkan 7 anggota sujud, tapi kadang-kadang kadang memperhatikan. Berdiri. Sujudnya. Nang kayak ini. Ini perutnya ini wajib. Wajib kau. Tapi sering kita kada ingat. Bisa kayak ini apa nih? Ini belakangnya bisa kayak ini, cuman kayak ini. Akibatnya kada sah. Cuman ujungnya. Kita tekan. Makanya kami waktu belajar itu ketika praktek ingat waktu itu kelas 2 madrasah ibtidaiyah. Praktek sembahyang, guru yang ngajar ini berkeliling. Ketika sujud, lawasi aja di sujud, lawas sujud. Nyata yang diperhatikan sini yang paling utama, nih meletakkan perut jari. Nah, harus ini. 1, tahu pada itu wajib, tetapi kada terperhatikan. Akibatnya, kalau 1 rukun kada sah, otomatis semuanya kada sah. 1 yang sering kada kita perhatikan. 2, saat sujud juga. Tahu bahwa meletakkan dahi ini wajib. Dan satu-satunya anggota sujud yang wajib terbuka adalah dahi. Wajib terbuka, tidak boleh tertutup oleh sesuatu yang kita bawa. Dan tidak boleh tertutup dengan sesuatu yang bergerak dengan gerakan kita. Kita bawa dan bergerak dengan gerakan kita. Misalnya tertutup, kalau laki-laki tertutup kopiah. Nah, kayak kopiah pejabat.
Apakah saat sujud tertutup kopiah, dahi kita tertutup kopiah? Berarti orang yang tertutup kopiah, dahinya adalah kada sah. Kenapa? Tertutup dengan sesuatu yang dibawanya dan bergerak dengan gerakannya. Nah, sujud nang kayak ini. Maka kada sah. Sering kada kita perhatikan. Nah, makanya kita tungkakan. Itu laki-laki. Kalau perempuan, mukena. Nah, dua yang ada keperhatikan. Nah, hati-hati. Apa yang ketiga? Nah, yang ketiga. Yang ketiga itu saat kita i'tidal. Ini sering kada kita perhatikan. Syarat sahnya i'tidal adalah wajib tuma'ninah. As-sukun ba'dal harakah. Diam setelah bergerak. Sami'allahu liman hamidah. Ranai dulu. Anyar sujud. Nah, kada boleh kada saat beranai. Sekali sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Belum lagi taranai sudah. Nah, menyingsing-nyingsing nang baju, menyingsing-nyingsing mukena bibinian. Kada sawat, tumaknina, kada sah. Satu. Yang kedua, saat dia i'tidal, lumayan bang, sempat sebenarnya cagat, cuma beayun-ayun. Sami'allahu liman hamidah. Bergerak 3 kali berturut-turut. Nah, bergeraklah 3 kali berturut-turut. Kada sah. Berapa sudah yang sering kita perhatikan? 3. Nah, 3. Apalagi? Nah, yang sering kada kita perhatikan, yaitu kada terasa sering kita ini berdaham-daham dengan sesuatu nang kada perlu. Hati-hati, ternyata at-tanahnuh. Tanahnuh ini berdaham-daham bisa membatalkan kalau satu mengeluarkan 2 huruf. Ada a, ada h, ada mim. 3 huruf. Nah, ketika mengeluarkan 3 huruf, batal. Nah, jadi bisa berdaham, kadang kita perhatikan ini. Nah, terbiasa. Makanya hati-hati. Hati-hati. Bisalah berdaham-daham ini sampai mengeluarkan 2 huruf, tapi kada batal. Bisa ai. Yang pertama, al-ghalabah, karena tidak tahan. Kebetulan kena polusi udara atau kena COVID-19. Batuk sidin, kada-kada ditahan-tahan. Nah, ketika sidin ghalabah dikalahkan oleh keadaan batukan atau kena polusi udara atau begadang malam tadi, wahin-wahin, akhirnya sidin kada kawat menahan lagi. Kalau kada ditahan sidin, benapas jang ngalih, maka sidin kada apa-apa, berdaham, batuk nang sampai keluar 2 huruf atau lebih. Jadi bisa itu berdaham-daham karena ghalabah, dikalahkan oleh keadaan. Satu. Yang kedua, nang kada batal berdaham-daham itu karena tidak bisa membaca sesuatu yang fardu, seperti membaca surah Al-Fatihah. Kalau kada badaham, sidin kada awam membaca Fatihah. Terpaksa berdaham dulu untuk satu kewajiban membaca Fatihah. Maka ini kada apa-apa. Tetapi kalau selain nang 2 nang ini, betukan kada, untuk membaca nang fardu pun kada, maka
berdaham-daham sampai keluar 2 huruf, maka hukumnya membatalkan. Hati-hati. Nah, hati-hati. Dan ini sering kadang kita perhatikan. Berapa sudah? 4. Nang sering kada perhatikan. Yang kelima. Nah, yang kelima. Nih. Sering kita juga kada terperhatikan bahwa ternyata orang yang masbuk, orang yang datang tadudi, itu wajib dia, ketika seseorang ini statusnya sebagai masbuk, dia wajib di rakaat pertama masbuknya itu menyertakan, dia rukuk bersama-sama imam dengan tumak ninah. Ketika seseorang nang masbuk, lalu dia kada sempat rukuk bersama imam dengan tumak ninah, maka dia tidak mendapatkan rakaat. Nah, kita ulangi. Ini sering kada kita perhatikan. Tanggung. Nah, ngaran tanggung ini loh anak menuntungakan. Nah, tanggung lagi nah, sudah hampir wadhalin. Nah, makanya kita lihat dulu. Kita ulangi, ketika status kita sebagai masbuk, maka kita wajib rukuk bersama imam dalam keadaan tumak ninah. Karena 2 status makmum itu, ada masbuk, ada muwafiq. Nih, apa masbuk? Masbuk adalah orang yang setelah dia takbiratul ihram, dia tidak mendapatkan ruangan yang memuat untuk bisa membaca Fatihah. Kita ulangi. Masbuk adalah seseorang makmum yang setelah dia takbiratul ihram, setelah takbiratul ihramnya dengan rukuk imam, antara takbiratul ihramnya dengan rukuk imam ini tidak ada ruangan yang bisa memuat Fatihah. Maka orang ini statusnya masbuk. Kayak apa contohnya? Satu contoh yang sangat mudah dipaham, bisa. Ketika dia takbiratul ihram, imam itu sudah rukuk. Datang terlambat, mahir mau opor. Subuh nih imam panjang juga nih, lo mau opor. Nah, datang, imam sudah rokok, datang kita, Allahu Akbar. Adakah ruangan yang memuatnya setelah takbiratul ihram dengan rokok imam? Jawabannya jelas tidak, karena jelas imam sudah rokok ketika itu. Nah, maka orang ini disebut masbuk. Kalau dalam Nihayatul Zain, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan masbuknya ini masbuk hakiki. Karena terlihat jelas Allahu Akbar, imam sudah rukuk. Ini anak masbuk. Nah, satu contoh masbuk. Yang kedua, bisa juga nih masbuk namanya. Ketika dia takbiratul ihram, imam masih berdiri. Cuma nya kada ada ruangan lagi. Misalnya, ketika dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Datang si masbuk ini. Si imam ketika itu sudah membaca lakum dinukum waliyadin. Setelah itu dia rukuk. Apakah antara lakum dinukum waliyadin dengan Fatihah dan waladhdallin ini memuat? Ada muat jelas kan? Cuman sekedar membuat bismillah gen. Sudah ngalih itu membuatnya. Nah, maka orang ini pun dinamakan masbuk. Nawawi Al-Bantani dalam Nihayatul Zain mengatakan ini masbuk, namanya masbuk hukmi. Nah, kedua orang ini menang masbuk, baik masbuk hakiki atau masbuk hukmi, dia tidak ada kewajiban menuntaskan, menyelesaikan Fatihahnya. Tetapi kewajibannya adalah rukuk beserta imam dalam keadaan tumakninah. Ketika dia sempat rukuk tumakninah, maka dia mendapatkan rakaat. Hati-hati. Allahu Akbar. Lakum dinukum waliyadin. Kita langsung. Muatkah antara bismillah sampai waladhdallin dengan lakum dinukum waliyadin? Jawabannya kada muat. Jangan lagi. Berarti aku masbuk hukmi. Maka ketika imam rukuk,
kewajiban kita rokok aja lagi. Fatihah ketika itu dikasih dispensasi gratis. Dan inilah amalan kekanakan kita nang banyak nih. Tahu benar di masbuk. Ganu sarik-sarik ada. Ya imam tuh juga manusia. Itu ya. Nah itu masbuk. Berarti kalau datang. Dan ketika itu si imam kalau tahu ada orang yang datang sebagai masbuk nang ini, apalagi saat rokok, dia sunat menunggu. Makanya misalnya Pak Herman datang, nah imam belum rokok nih, atau imam rokok. Nah, kita bahkan disunatkan itu ngasih kode. Artinya nih, mam, aku datang terus Dina. Nah ketika itu si imam nih sunat nunggu, tapi sekedar menunggu dia, jangan sampai gara-gara menunggu si makmum nang ini, nang lain sudah sakit pinggang rokoknya menunggu. Nah. Ketika Allahu Akbar rukuk ternyata sempat tumakninah, pian sudah dapat 1 rakaat. Ya. Syarat apa? Syaratnya nang kada mengatakan ya ketika status kita sebagai masbuk tadi. Tapi ya betul. Nah, bagaimana kalau kita setelah takbiratul ihram, ternyata kita ini sudah sebagai seorang masbuk, ternyata tak baca nang sunat. Nah, maka ketika seorang masbuk tak baca nang sunat, maka dia wajib membaca dari suratul Fatihah itu sekedar sunat nang dibacanya. Umpamanya Allahu Akbar. Oh ternyata dia masbuk. Kenapa masbuk? Imam sudah rokok umpamanya. Atau dia tidak mendapatkan ruangan untuk memuat Fatihah seluruhnya. Masbuk. Ternyata malah baca doa iftitah. Atau udah baca A'udzubillah. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar ujur imam. Hanya sadar. Masa masbuk baca sunat. Kayak apa nang ini? Rokok langsung. Nah, dia ada punya kewajiban. Karena dia tak baca sunat, maka dia membaca Fatihah wajib sekedar nang mengimbangi bacaan sunatnya. Allahu Akbar kabira itu kira-kira diimbangi dengan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi katsira diimbangi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanallahi bukratan wa asila dibaca dengan ar-rahmanir-rahim. Kira-kira sudah lunas itulah. Nah, sudah lunas maka dia rukuk. Ketika dia menambali mengimbangi bacaan sunat tadi, ternyata imam sudah bangun, maka dia tidak mendapatkan rakaat. Nah, jelaslah. Allah. Berapa dah? Nang sering kada kita perhatikan? 5. Nah, itu pang dah. Nang lain tuh banyak-banyak aja pang. Nah, cuma ketika ini urusan pribadi pekerjaan, nah, kita bisa cuman sekedar menilai, tapi ada ihtimal. Ketika misalnya imam sidin bedehem-dehem, wajibkah kita mufarakah ketika itu? Jawabannya belum. Kalau kita masih bisa mengihtimalkan ada kemungkinan. Nah, apa kemungkinannya? Misalnya, napa imam ini bedehem-dehem, batal nih mufarakah, kada wajib kita langsung mufarakah. Kayak apa caranya? Kita ihtimalkan ada kemungkinan mungkin imam ini betukan sidin. Nah, maka kita kada wajib langsung mufarakah. Atau yang kedua, ada dia terdengar betukan sidin apa bedaham? Mungkin sidin hendak membaca nang fardu. Nah, maka kada wajib kita mufarakah. Kayak itu juga hal-hal nang lain. Hal-hal nang lain. Ketika ada kemungkinan kita mungkin, kenapa sidin langsung sembahyang? Padahal aku lihat tadi berebes sidin. Pandanganku mengaruh sidin sawat tadi. Kenapa langsung sembahyang? Orang sembahyang, orang guring kan batal. Nah, mungkin pandangan kita mengaruh. Ini ada aja orang tuh masih mendengar sudah mengaruh. Ada nang batal itu kan guring. Kalau ngantuk itu ada. Nah, maka kita berarti sidin kayak itu. Tapi bagus bang, kita komunikasikan. Semalam aku dengar bedehem, pang kenapa? Maka bedehem. Aku aja sidin hendak betuk.
Napang tak isap ruku nang lain. Nah, biasanya kan itu Jisamso, namanya gudang garam. Hari ini gudang nang lain. Kalau kemungkinan gitu, kita kada bisa menghukumkan orang ini batal karena itu pribadinya. Dan kita nang disampaikan itu kada wajib menerima. Ikam menurut munjir kawan ikam menurut aku, ikam ini wajib mau ulang sembahyang. Kenapa? Ikam ini bedehem tadi. Nah, wajibkah menerima? Jawabannya kita mempertimbangkan dulu. Kada wajib menerima. Kenapa? Itu pekerjaan pribadi kita. Nang langsung pekerjaan kita. Nah, jadi kalau untuk urusan pekerjaan kita sendiri nang membatalkan, ada nang mengkabarkan lawan kita kada wajib langsung menerima, tapi cukup mengingat dulu. Kalau mengingat ingatan kita memang kada ada manggawe nang itu, kita kada wajib menerimanya. Tetapi ada pekerjaan yang membatalkan ketika orang menyampaikan kita langsung wajib menerima. Ketika bukan pekerjaan kita, tetapi ada hubungan dengan yang lain. Misalnya kejatuhan najis. Itu lain gawian kita kok. Nah, ketika kita sembahyang, habis sembahyang ternyata kawan menggawil. Ikam tadi di telapak betis ikam itu ada tahi cacak. Diperiksa, ada dia lagi nah. Kenapaan kada lagi dedena? Berarti ini apa nih? Wajibkah kita menerima? Ini wajib menerima. Ini bukan pekerjaan kita. Teh cacak datang surangannya bukan dari gawian kita. Dan ada kemungkinan hilangnya teh cacak. Mungkin kita pisat-pisat berdiri dan sudah gisang-gisang kayak itu. Hilang. Nah, maka ketika bukan pekerjaan kita, kita wajib menerima. Berarti kita wajib mengulang. Nah. Ya. Nah, bagaimana imam demikian? Ketika kita melihat imam terkena najis atau mengerjakan sesuatu nang membatalkan, kita wajib mufaraqah. Nah, wajib mufaraqah. Jadi imam misalnya gerak-gerak 3 kali kelihatan. Atau imam kejatuhan najis. Teh cacak nih. Tajejak sidin. Sudah imbas salam bersih pun sidin. Cuma kita melihat tadi, kita wajib mufaraqah. Bagaimana dengan orang yang melihat, nang kada melihat? Nah, jawabannya ketika najis ini najis nang zahir, nang terlihat jelas, maka nang melihatnya wajib mufarakah. Nang kada melihat, kada wajib. Misalnya ibu-ibu di belakang, berdinding sidin, nang kada wajib sidin mau ngulang sembahyang. Nah, tapi kalau kita melihat sekali salam, pentingnya teh cacak di tapi kita melihat, tapi seandainya kita terlihat dasar ketika memperhatikan dasar terlihat, maka ini wajib mufarakah. Wajib mengulang. Nah, wajib mengulang sembahyang. Bagi nang ketika najis nang terkena imam tadi, najis nang memang zahir kelihatan. Dan kita kada terdinding. Tetapi kalau najisnya kada kelihatan, lalu imam berhabar. Ternyata juk imam, aku tadi bernajis. Kenapaan? Aku ada netes kamih. Ini disimpak ko ni besah nih kam. Asa dingin-dingin di sidin. Wajibkah kita makmum ini mengulang? Jawabannya kada. Kenapaan? Ini najisnya tertutup di dalam. Kada wajib mengulang. Nah, atau kasus nang lain, imam kada ingat wudu. Subuh Jumat, kadingat wudu, kadingat mandi pulang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ali bawirit. Astagfirullahaladzim, kadingat mandi aku. Pengumumannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sabaratan, ulun kadingat mandi. Buka lagi si imam. Wajibkah makmum ini mengulang? Jawabannya kada. Kenapaan? Ini urusan hadas. Hadas itu kada terlihat. Kada wajib. Nah, cuma andai ada kayak itu kita ada. Bila ada kita berisi kayak itu rahasia, kita susunyi jagen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadingat wudu nah. Makmum sah ada berataan. Kita
modu ge atau cabau mandi napaan maka mandi bereurena ya harga diingat mandi ya Pak habis hingga itu ini